Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini kita mau bahas bab 8 dari buku Effortless. Judulnya Simplify, Start with Zero. Sumber kita kali ini idenya lumayan radikal nih. Katanya cara paling gampang buat nyelesain sesuatu tuh seringnya bukan nyederhanain langkah yang ada, tapi ya ilangin aja sekalian langkahnya. Kita coba lihat gimana memulai dari nol ini justru bisa jadi jalan pintas gitu. Anda mungkin ingat nggak cerita Amazon sama tombol one click mereka? Itu contoh klasik banget kan? Dulu kan kalau belanja online tuh, wah repot, klik ini, klik itu, banyak langkahnya. Nah si Jeff Bezos ini pengennya pengalaman yang benar-benar frictionless, mulus gitu, nggak ada hambatan sama sekali buat pembeli. Iya, dan yang menariknya ya, tim Amazon itu awalnya mikirnya gimana caranya nyederhanain tiap langkah yang udah ada. Jadi langkah A dibikin lebih simpel, langkah B juga gitu terus. Tapi Bezos malah datang dari sudut pandang lain. Dia kayak, gimana kalau kita mulai benar-benar dari nol? Dari hasil akhirnya aja, orang mau beli. Nah, dari situ tuh lahir ide satu klik yang, wah, revolusioner ya pada masanya. Dipatentin pula. Jadi ini bukan cuma bikin langkah lebih gampang, tapi benar-benar mengubah prosesnya. Langkah yang nggak perlu, ya dibuang aja. Bener banget, ini nyambung ke prinsip utamanya. Mau seefisien apapun sebuah langkah, tetap aja lebih gampang kalau nggak usah melakukan langkah itu sama sekali. Saya jadi ingat cerita di buku itu, soal proyek Eagle Scout anaknya Greg Mikion. Mereka udah hampir nyerah tuh di akhir-akhir. Kenapa? Karena ngerasa, wah, laporannya harus keren banget, harus kompleks gitu. Persis. Jadi masalahnya bukan nggak bisa bikin laporan bagus, tapi asumsinya itu loh. Kalau laporan harus rumit, solusinya jadi bukan, oke, kita poles lagi draftnya, tapi nanya hal mendasar. Sebenarnya, langkah paling minimal, yang paling wajib biar proyek ini dianggap selesai itu apa sih? Akhirnya mereka pangkas semua ide-ide, wah bagus nih kalau ditambah ini itu, yang sebenarnya nggak wajib, fokus cuma ke syarat inti aja. Oh gitu ya? Hasilnya, ya selesai tepat waktu, nggak pakai stres berlebihan. Ini bukan berarti nurunin kualitas inti loh ya, tapi buang kerumitan yang sebetulnya kita bikin sendiri. Wah, ini kayaknya kena banget ya ke banyak orang, saya juga kadang gitu. Sering banget kita nunda sesuatu atau ngerasa overwhelmed bukan karena tugasnya susah, tapi karena kita ngebayangin prosesnya itu, aduh harus gini, harus gitu, kompleks banget. Coba deh Anda yang lagi dengerin pikirin sebentar. Ada nggak sih proyek atau tugas yang lagi Anda tunda sekarang? Bisa nggak ya kita definisikan ulang langkah paling-paling minimum yang penting intinya selesai dulu? Ada contoh bagus lagi nih dari Apple. Waktu mereka bikin iDVD. Tim desainnya udah kerja keras, udah nyiapin versi yang udah disederhanain dari software yang tadinya kompleks banget. Mereka presentasi tuh. Tapi Steve Jobs kayaknya belum puas. Dia maju ke papan tulis, terus gambar kotak doang. Terus bilang, kurang lebih ya, ini aplikasi baru kita. Cuma satu jendela. Videonya seret ke sini. Terus ada satu tombol gede, tulisannya Burn. Klik tombol itu, udah selesai, gitu katanya. Dia mulainya benar-benar dari nol, dari hasil yang diinginkan pengguna, bukan dari kerumitan yang udah ada. Oke. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya, intinya tuh kayak kita perlu mundur sedikit, lihat lagi proses yang rasanya kok susah banget, terus tanya, gimana kalau ini bisa dimulai dari nol? Langkah paling minimalnya apa sih biar hasilnya tercapai, gitu ya? Betul. Jadi bukan cuma sekedar menyederhanakan langkah-langkah dalam proses yang udah jalan, tapi tantangannya lebih ke, coba deh dilihat lagi. Jangan-jangan ada langkah yang bisa dihilangin sama sekali. Pendekatan mulai dari nol ini seringkali malah nunjukin solusi yang jauh lebih simpel, yang selama ini ketutupan sama asumsi kita sendiri tentang harusnya gini loh caranya. Iya juga ya, ini bukan berarti jadi males loh ya, tapi lebih ke gimana kita pakai energi kita lebih cerdas aja. Fokus ke hasil, intinya jangan kebanyakan hiasan atau langkah tambahan yang sebenarnya cuma bikin berat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Coba bayangkan, kalau Anda bisa desain ulang satu aja proses, entah di kerjaan atau di kehidupan pribadi, minggu ini. Mulainya benar-benar dari nol, cuma pakai langkah yang paling esensial aja buat dapetin hasil intinya. Kira-kira proses apa ya yang bakal Anda pilih? Dan bentuknya yang paling simple, yang paling enteng, itu bakal kayak gimana?